Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang kami hormati, kami sayangi para mahasantri Mahajamiah Yayan Tulungagung. Kita bersua kembali dengan kajian Fathul Mu'in, melanjutkan dari pertemuan yang kemarin. Ya. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati abaihi wa ummahatihi wa dzurriyyatihi wa ikhwanihi minan nabiyyin wal mursalin wa ali kulli wa ashabi kulli ajma'in wa tabi'in wa tabi'in tabi'in thumma ila hadrati masyayikhina wa masyayikhina wa jami'i man ajazana wa muslimin ta'ala lamnaha lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wasaniha utawi kaping pindune furudul wudu iku ghuslu dhahiri wajhihi, basuh dhahiri tenjobone wajahe mutawaddi wong kang wudu. Di annahu krana temen li ayatin ya. Li ayatin krana ana ayat rupane faghsilu wujuhakum. Faghsilu mongko basuh sira kabeh wujuhakum ing pira-pira wajah sira kabeh. Wahwa utai wajah tulan saking arah mujure iku ma panggonan baina mana biti sya'ri ra'sihi ing dalem antarane pira-pira nggon tukule rambut sirahe mutawaddi ghaliban ing dalam umume wa tahta muntaha wa tahta muntallahyaihi lan ngisor-ngisore katoke uwang lorone mutawaddi. Lafat lahyaihi itu bi fathil lami kelawan diwaca fathil lam lahyaihi. Fahuwa mengetahui muntaha lahyaihi iku minal wajhi, termasuk bagian wajah atau setengah saking wajah. Di ini lahyaihi itu apa namanya, tulang rahang. Du nama ora panggonan tahtau ing dalem ngisor-ngisore muntaha lahyaihi wasy'arilan ora rambut annabiti kang tukul apa syar ala maing atase panggonan tahtau kang ana ngisor-ngisore muntaha lahyaihi. Yang dinamakan dengan wajah ya. Dari sisi tulnya, panjangnya panjang itu adalah antara ma baina manabidi sya'ri ya, tempat di mana antara manabidi sya'ri, tempat tumbuhnya rambut kepala sampai nanti pertemuan dua rahang ini ya, ini arah vertikalnya ya. Maka kalau bagian di luar itu bukan termasuk wajah. Jadi ini bagian bawah, rambut-rambut yang di bawah ini bukan lagi termasuk bagian wajah. Wa ardhon utai wajah yang dalam arah ombone secara horizontal ya. Iku ma panggonan baina udunaihi ing dalam antarane kuping lorone mutawaddi. Wa yajibulan wajib apa ghuslu sya'ril wajhi, basuh rambutnya wajah. Artinya rambut yang berada pada batasan wajah. Min hudbin bayani idab. Idab ini apa namanya? Rambut di mata, kelopak mata itu. Wa hajibinan alis. Alis ini di atas mata. Wa syaribinan brengos, kumis. Wa anfaqatin lan rawis. Wa lihyatin lan jenggot. Wa hiya tawi lihyatin iku ma rambut nabatakang tukul apa ma ala zakoni ngatasi janggut. Janggut rambutnya namanya jenggot. Wa huwa tawi zakon iku mujtama'ul lahyaini nggon kumpule wang loro, tempat pertemuan antara dua rahang namanya janggut ya. Itu kalau rambutnya masih di situ itu termasuk bagian dari wajah ya. Jadi
apa namanya tadi, rambut di mata, alis, kemudian kumis, ya, kemudian rawis itu yang di bawah ini, di bawah mulut ini namanya rawis, ya. Dan sampai jenggot yang ada di pertemuan antara dua rahang ini termasuk masih bagian wajah. Maka itu tadi harus wajib dibasuh rambut-rambut yang ada di situ. Wa idharin, demikian juga idharin, hati-hati. Wa huwa ta'idhar iku ma rambut nabata kang tukul poma alal azmi ngatasi balung tulang al muhadhi kang mancer ya po azmi lil udhuni maring kuping ini. Nah, yang sejajar dengan telinga, ya, ini ada rambut namanya hati-hati, ya. Wa aridin lan godek, rambut godek. Apa tuh godek? Wa huwa arid iku marambut in hatta kang mudun apa ma andu ande saking idhar ilal lihyati tum kemarin jenggot. Ini jadi setelah tadi ini namanya apa? Hati-hati itu yang agak bawah lagi itu namanya adalah arid, ya, godek, ya, sampai nanti apa namanya sampai bertemu dengan yang namanya rambut jenggot itu, yang dia di janggut itu. Nah, ini semua masih bagian wajah semua, maka wajib dibasuh ketika apa namanya wudu. Wa minal wajilan iku setengah saking bagian wajah humratus syafataini utawi abange lambe loro. Merah-merah apa warna kemerahan di mulut itu masih bagian wajah. Wa maudhi'ul humami lan panggonane sinom wa tawi maudhi'ul humam iku ma panggonan nabata kang tukul alaihi atase ma apa asy'ru rambut minal jabati saking bathuk. Jadi rambut ini yang ada di apa namanya dahi ini, ya. Itu namanya adalah maudhi'ul humami, sinom, ya. Jadi rambut-rambut tipis yang biasanya ada di dahi ini itu juga masih bagian wajah. Nama antara manabiti sya'ri tadi, ya, tempat tumbuhnya rambut. Tuna mahalil tahdhifi ora termasuk bagian wajah, ya, panggonane kerian. Al asohi miturut ing atase kaul kang luwih sahih. Wa huwa mahalu tahdhif iku ma panggonan nabata kang tukul alaihi ngatasé ma apa sya'ru rambut al khafifu kang arang-arang bainab tidail aidari dalam antarane kawitane ati-ati wan nazati lan lengar duna watatil udhuni ora pentile kuping, bukan ini bagian yang apa namanya tulang yang lunak di bagian telinga ini. Wan nas'ataini lan nas'atain itu adalah panggonan tuang loro yang kosong, artinya tidak ada rambutnya, ya. Tempat yang dua tempat yang ada rambutnya. Wa huma nas'ataini iku bayadoni panggonan kang kosong karone. Ya, kang putih karone artinya kosong karone, yang tidak tumbuh rambut di sana. Yaktanifani kang ngupengi apa bayadoni annasiyata ing embon-bonan, ya, annas ing bon-bonan. Wa maudhu'u shol'i lan panggonane budak. Wa tawi shol maudhu'u shol'i iku ma panggonan bainahuma kang tetep antarane naz'ataini ilan hasra tumuk idan hasra dalam kane sumila anu saking mapo asy'ru rambut wa yusannu lan den sunaken apa ghuslu kulima basuh saben-saben perkara kila kang den ucapaken apa anna wa muslima iku laisa ora napa ma iku minal wajhi setengah saking wajah. Rambut-rambut yang itu tidak termasuk bagian utama dari wajah, artinya yang
di sekitar tapi tidak bagian wajah itu tidak wajib dibasuh, tapi hukumnya adalah sunnah. Ya, sunnah dibasuh. Ya. Wajibulan wajib apa ghuslu dhahiri wa batini kullin. Basuh jabane atau dhahire wa batini lan batine saben-saben suwiji minasyu'uri kang tetep sing pira-pira rambut asabiqat kang wis dingin wa ing kasufa senajan to ketel apa kulin linudratil kasafati krono langkane sifat ketel fiya ing dalam syu'ur. Dalam kaitan rambut ini yang ada di wajah itu ya, kewajiban basuhnya adalah zahir wa batinnya. Jadi bagian luar dan bagian dalamnya. Ya. Jadi rambut-rambut yang ada di dalam batasan wajah ini kewajiban membasuhnya adalah bagian zahir dan bagian batinnya. Jadi zahir yang terlihat itu ya, batin yang enggak dalamnya lagi yang mendekati pada kulit, yaitu batin. Nah, itu semuanya wajib itu dibasuh. Ya, walaupun toh kondisi rambutnya ada tebal, lebat ya. Karena kenapa yang lebat tetap diwajibkan? Karena lebat itu ya, sifat lebat dalam rambut di wajah itu sifatnya hal-hal yang nudroh, yang langka, dan langka itu harus tidak mendapatkan prioritas ya. Hal yang langka itu tidak mendapatkan prioritas ya. Dianggap disamakan dengan yang lainnya. Ya. Fiha labatini kasifil lihyatin. Ya. Tidak wajib dibasuh bagian batin ton jerone ketele jenggot wa aridin lan godek. Ya. Cuman untuk yang bagian jenggot ini sama godek ini ya, kan biasanya kalau orang-orang Timur Tengah ya, orang-orang bangsa Arab ini kan banyak yang tebel-tebel ya, lebat-lebat. Ya. Nah, itu kalau ini bagian arit atau godek, kemudian jenggotnya tebel sampai, nah, itu tidak wajib yang di dalamnya untuk dibasuh. Ya. Tapi cukup bagian luarnya saja. Ya. Untuk khusus pada arit dan lihyah ini. Godek dan jenggot ini. Ya. Cukup bagian zahirnya saja. Ya. Wal kathifu, nah sekarang batasannya seperti apa kasif itu? Wal kathifu tawi kang aran ketel iku ma jenggot lam taro lam turo kang ora den weruhi apal basatu kulit min khilali saking sela-selane ma fi majlis takhatubi idra majlis omong-omongan urfan ing dalam urfi umume adate ya. Jadi yang dinamakan dengan rambut yang tebal, yang lebat itu apabila kita berbicara ini berhadapan-hadapan itu, orang lawan bicara tidak bisa melihat bagian dalamnya dari rambut yang tebal itu. Ya, jenggot yang tebal, ketika kita saling berbicara ini, tidak bisa orang memandang melihat bagian dalam jenggotnya ini. Ya, itu sudah dikatakan tebal. Tapi kalau masih kelihatan jenggot ya, yang jenggot masih jarang-jarang itu kan kelihatan bagian dalamnya. Itu bukan dikatakan tebal berarti. Tebal itu batasannya ketika kita saling berbicara, berhadapan-hadapan, lawan bicara tidak bisa melihat bagian dalamnya rambut jenggot ini. Itu sudah dikatakan tebal. Wajibul wajib apa ghuslu ma basuh ing perkara layatahak kurang kang ora dadi nyoto apa ghuslu jamihi basuh sakabehane ma illa bi ghuslihi angin kelawan basuh ma li anna ma krana temasatune perkara la yatimu kang ora sempurna apa wajibu sebuah kewajiban illa bihi angin kelawan ma iku wajibun kang wajib apa ma. Jadi sesuatu yang menjadi penyempurna sebuah kewajiban itu hukumnya menjadi wajib juga. Nah, maka membasuh rambut ya. Rambut itu sebenarnya bukan
bagian utama. Tapi kalau itu tidak dibasuh, maka pembasuhan wajah ini tidak bisa sempurna. Nah, maka di situ dihukumi juga wajib. Ya. Jadi sesuatu yang menjadi penyempurna sebuah kewajiban itu hukumnya juga menjadi wajib. Ya. Wasali suhat kaping telune furudul wudu iku ghuslu yadaihi basuh tangan lorone mutawaddi min kafaihi saking epe-epe mutawaddi wa dhira'ihi lan dhira'i. Dhira' itu lengan yang bawah sini ya. Dhira'i mutawaddi bikulli mirfaqin sertane sekabehane sikut lil ayati krono dasar ayat ilal mirfaqaini ya, ilal mirfaqain itu menyertakan mirfaknya atau sikunya. Wa yajibulan wajib apa ghuslu jami'i ma basuh sakabehane perkara fi mahal fardhi kang tetep ing dalam panggonane fardu min sya'rin bayane rambut wa dhufrin lan kuku wa in tola senajan dawa apa ma. Kewajiban membasuh tangan itu ya, jadi kafnya ini telapak tangan dan dhiroknya. Nah, dhirok itu berarti antara siku sama ini pergelangan, itu namanya dhirok ya, ini dhirok. Kalau ini kaf ya, telapak tangan, kalau yang ini dhirok ya. Jadi ini harus mengenai sikunya harus terbasuh ya, terbasuh. Ilal mirfaqo itu ay ma'al mirfaqo ini menyertakan juga membasuh sikunya, harus terkena air juga. Rambut-rambut yang ada di sini juga, rambut-rambut yang tumbuh di bagian yang wajib dibasuh di tangan ini, itu wajib semua dibasuh. Walaupun itu panjang. Kuku-kuku yang ada di tangan, wajib semua dibasuh. Walaupun itu panjang kukunya. Walaupun kukunya panjang, semua wajib dibasuh. Fa'intola. Far'un, ay hadha far'un, lau nasiya lamun lali sapa wong, lum'atan ing sak delmok, ya, satu bagian kecil, lupa, fan ghosalat, nuli kebasuh apa lum'ah, fitaslisin ing dalem, nalikone ngaping teloni, au i'adati wudu'in, utawa ing dalem nalikane baleni wudu, linisyanin krono lali, lau maring wudu la tajdidin ora krono nganyar-nganyari wudu wah tiatin lan krono ngati-ngati ajzahu mongko wis nyukupi apa inhisal itu ingosal tadi inhisal ing wong. Jadi kalau seandainya seseorang lupa ketika wudunya itu lupa satu bagian kecil dari hal yang wajib harus dibasuh, lupa. Ya, lupa tidak terbasuh. Nah, lalu kemudian pada basuhan yang ketiga menjadi sudah terbasuh. Nah, maka itu sudah ajza'ahu, mencukupi. Atau terbasuhnya itu ketika i'adati wudu'in, mengulang wudunya. Ya, mengulang wudu. Ya. Atau i'adati wudu'in itu linisyanin. Karena mengulang wudu karena dia lupa, ya. Lupa kalau sudah wudu. Ya. La tajdidin buah tiatin, tidak pengulangan wudunya itu tidak karena masalah tajdid, memperbaharui wudu baru. Ya. Buah tiatin dan juga tidak karena kehati-hatian. Ya. Jadi dua hal ya yang bisa mencukupi taslis dan i'adati wudu'in. Jadi kalau ada satu bagian kecil dari anggota tubuh yang wajib dibasuh itu terlupakan dan menjadi terbasuh ketika basuhan yang ketiga atau menjadi terbasuh karena adanya i'adati wudu'in, wudu yang diulangnya itu karena dia lupa, tidak karena ingin memperbarui wudu lagi, tidak juga karena kehati-hatian, maka itu sudah mencukupi. Artinya wudunya sudah dianggap cukup sah. Wa rabi'uha utai kaping papate furudul wudu iku mashu ba'di ra'sihi ngusap sebagian sirahe mutawaddi. Contohnya kan nazati kaya lengar
wal bayadulan putih-putih atau panggonan kang ndak enek rambuté putih-putih niku. Ya. Alladzi waro al uduni kang ono burine kuping ini belakang telinga kan ada tempat yang kosong tanpa rambut ini. Alladzi waro al uduni kang ono burine kuping. Kan nasnati wal bayadi alladhi wara'al udhuni basyarin ya. Rupane kulit au sya'rin utawa rambut fi hadhihi kang tetep minam batase ra'sihi walau ba'da sya'ratin senajan sing diusap iku sebagiane rambut wahidatin kang siji lil ayat dikrono anan ayat ya. Di kewajiban mengusap rambut kepala itu ya, itu kalau mazhab Syafi'i walaupun toh hanya sebagian dari satu helai rambut itu sudah cukup ya. Jadi ba'di ra'si itu ya di naz'ah tadi lengar ya, bayat alladhi waru al udhun ini belakang ini ya. Itu kan termasuk bagian juga apa namanya ra'sihi. Artinya rambut-rambut yang ada di bagian kepala. Ya. Qala dawsub al-Baghawi Imam Baghawi. Wa yang bagian sayukjo. Apa alla tujzi'a yang ora nyukupi. Apa aqallu perkara kang luwih kidik min qadrin nasiyati. Saking kira-kirane mbun-mbunan. Wahya tawi nasiyah kuma panggunan. Bainan naz'ata ini antara lengar loro. Antara lengar loro, lengar itu di sini ini. Ya, ini lengar ini ya. Lengar. Jadi kalau menurut Imam Baghawi seyukjanya ya, tidak dianggap cukup kalau kurang dari qadrun nasiyah. Kira-kira ini rambut yang ada di apa namanya di atas dahi ini. Nah, makanya biasanya kan di sini yang biasanya diusap itu ya. Li annahu krana temen sing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku lam yamsah orang ngusap sapa Kanjeng Nabi aqalla ing perkara kang luwih gedhe minha tinimbang saking nasiyah. Nah, itu berdasarkan suatu hadis yang menjelaskan bahwa Kanjeng Nabi ketika wudu tidak pernah yang diusap itu kurang dari bagian nasiyah ini yang ada di apa namanya bun-bunan bahasa Jawanya atau di atas dahi sedikit ini ya. Apa namanya kepala bagian depan ini. Wahya utawi riwayat iku riwayatun riwayat suci an Abi Hanifah saking Imam Abi Hanifah rahimallahu taala. Itu riwayat ini merupakan riwayat Imam Abu Hanifah. Maka dalam mazhab Hanafi kita mengenal tidak cukup orang mengusap rambut kepala itu kurang dari seperempat bagian dari kepala. Ya, penghitungannya bagaimana? Seperempat kepala itu selebar telapak tangan. Jadi telapak tangan sebelah ini kemudian nah sini. Jadi kalau sudah diusap ini seluas dengan telapak tangan ini maka sudah dianggap cukup menurut mazhab Hanafi. Kalau kurang dari itu belum cukup wudunya. Ya. Jadi harus minimal seperempat bagian kepala. Nah, mengambil riwayat sepanjang ini. Ya, Imam Hanafi mengambil riwayat dari hadis ini yang tidak kurang dari bagian nasiyah itu. Wal masyhuru te kol kang masyhur anhu saking Abu Hanifah iku wujub masrubu'i. Nah ini ya, jadi minimalnya adalah nasiyah, tapi yang masyhur dari Imam Abu Hanifah adalah masrubu ya, mengusap seperempat dari bagian kepala. Jadi ada dua riwayat dalam mazhab Hanafi. Yang riwayat pertama yang masyhur itu adalah harus diwajibkan diusap adalah seperempat bagian kepala, yakni seluas telapak tangan ini. Riwayat kedua adalah ini apa namanya nasiyah saja, bagian apa namanya ini di atas dahi ini. Jadi itu berarti kurang dari rubuk itu. Ya, rubuk itu harus seluas ini, seluas telapak tangan manusia. Ya, itu kalau batasan mengusap rambut kepala
versi madhab Hanafi. Nah, kalau madhab Syafi'i, ya tadi itu hanya sekedar satu helai saja cukup. Ba'du sya'ratin wahidatin. Nah, walaupun itu hanya bagian dari satu rambut, itu sudah cukup versi madhab Syafi'i. Ya. Wa khamisuha wallahu alam bissawab. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.